Mimpi yang pudar, dari euforia reformasi ke bayang-bayang oligarki. Indonesia merayakan 27 tahun reformasi. Tahun 1998, kita bersorak-sorai. Lengsernya rezim otoriter membawa angin segar demokrasi. Kebebasan berbicara, hak asasi manusia, itulah mimpi kita. Namun, benarkah mimpi itu terwujud? Indeks demokrasi Indonesia jalan di tempat. Kita terjebak dalam demokrasi prosedural. Pemilu berjalan, tapi kekuasaan tetap berada di tangan segelintir elit. Oligarki, momok baru demokrasi, mencengkeram sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah hiruk-pikuk kota, di balik gedung-gedung menjulang, pertanyaan menggema. Kemana arah demokrasi kita? Apakah kita hanya terjebak dalam ilusi demokrasi? Atau, mungkinkah kita masih bisa menyalakan kembali api semangat reformasi? Orde Baru, demokrasi terkekang, suara dipadamkan. 32 tahun, itulah lamanya rezim Orde Baru berkuasa. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas. Namun, stabilitas itu dibayar mahal dengan terbungkamnya demokrasi. Media dibungkam, suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat menjadi barang langka. Partai politik dan organisasi masyarakat dikontrol ketat, pemilu hanya formalitas belaka. Golkar, mesin politik Orde Baru, selalu keluar sebagai pemenang. Ketakutan menjadi alat kekuasaan. Rakyat hidup dalam kungkungan. Namun, di balik permukaan yang tenang, gejolak perlawanan mulai muncul. Mahasiswa, aktivis, dan kaum tertindas bersatu. Mereka menuntut perubahan. Mereka menginginkan demokrasi. Angin segar reformasi, kebebasan semu di tengah oligarki baru. Tahun 1998, krisis moneter menghantam Indonesia, ekonomi lumpuh, rakyat menderita, kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Tuntutan reformasi menggema di seluruh negeri. Soeharto lengser, era baru dimulai, kebebasan berpendapat mereka, media tumbuh bak jamur di musim hujan. Partai-partai politik baru bermunculan, euforia demokrasi terasa di seluruh negeri. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Reformasi ternyata tidak sepenuhnya memenuhi janjinya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela. Oligarki baru muncul, menggantikan rezim lama. Kekuasaan tetap berada di tangan segelintir elit, yang memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Section 4, Era Jokowi, harapan dan kecewa di jalan demokrasi. Tahun 2014, Joko Widodo, seorang pemimpin sederhana dari Solo, terpilih sebagai presiden. Jokowi, begitu ia akrab disapa, membawa angin segar. Ia dekat dengan rakyat, ia pro pembangunan, harapan besar disematkan di pundaknya. Namun, perjalanan Jokowi tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan oligarki yang mengakar kuat. Ruang gerak Jokowi dibatasi, kritik dibungkam, aktivis dikriminalisasi, media yang kritis diintimidasi. Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur memang masif. Namun, di saat yang sama, ruang demokrasi semakin menyempit. Pertanyaannya, apakah pembangunan fisik cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju jika demokrasi masih terancam? Section 5, Media Digital, pedang bermata dua dalam pusaran politik. Di era digital, media sosial menjadi kekuatan baru. Ia mampu memobilisasi massa. Ia bisa mengangkat dan menjatuhkan penguasa. Di Indonesia, media sosial menjadi wadah aspirasi, sekaligus alat propaganda. Di satu sisi, media sosial memperkuat demokrasi. Ia memberi ruang bagi warga untuk bersuara. Ia menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, media sosial juga syarat hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial, bagai pedang bermata dua, ia bisa menjadi kekuatan positif untuk mendorong perubahan. Namun, ia juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Disinilah, literasi digital menjadi sangat penting. Section 6, Prabowo dan masa depan, arah demokrasi di tangan generasi digital. Prabowo Subianto sempat menjadi rival Jokowi di dua pilpres. Prabowo kini berada di lingkaran kekuasaan. Perannya di masa depan politik Indonesia masih menjadi tanda tanya. Generasi muda yang lahir dan besar di era digital akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia.
Mereka kritis. Mereka melek teknologi. Mereka haus akan perubahan. Mampukah mereka membawa Indonesia keluar dari jerat oligarki? Di tangan generasi digital, masa depan demokrasi Indonesia berada. Mereka memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Namun, mereka juga harus dibekali dengan pendidikan politik dan literasi digital yang memadai. Section 7. Demokrasi Indonesia, mati suri atau siap bangkit. Demokrasi Indonesia sedang diuji. Oligarki, korupsi, dan politik identitas menjadi ancaman nyata. Ruang demokrasi semakin menyempit. Kebebasan berpendapat dibungkam. Namun, di tengah badai yang menerpa, masih ada setitik cahaya. Masih ada aktivis yang berani bersuara. Masih ada jurnalis yang independen. Masih ada warga negara yang peduli. Masih ada harapan untuk Indonesia yang lebih demokratis. Demokrasi bukanlah tujuan akhir. Ia adalah proses yang berkelanjutan. Ia butuh partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Mari kita rawat demokrasi. Mari kita kawal terus reformasi. Indonesia milik kita bersama.